sebenarnya rencana merger-merger yang mungkin dilakukan bukan hanya 1-2 perusahaan saja begitu ya, tapi ada beberapa mungkin grup yang juga berencana melakukan hal yang sama, Putra? Ya merger kalau aksi korporasi seperti merger ini kan memang bisa membantu ya dari sisi kinerja perusahaan yang dari kemarin-kemarin selain kasus MNCN BMTR kan sudah ada rumor seperti misalnya Panin akan di merger dengan Danamon. Terus sebelumnya sudah terjadi kan merger antara 3 bank syariah yaitu Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah kan memang sukses ya ternyata meresapkan kinerja keuangan BSI Syariah yang hasil merger ketiga bank syariah terbesar di Indonesia ini. Jadi memang satu secara aksi korporasi merger memang menarik karena jika memang sukses akan melesatkan kinerja keuangannya dan nextnya kinerja saham dari emiten yang atau perusahaan yang merger itu. Berarti sebenarnya ini win-win solution untuk kedua perusahaan yang merger ya, Putra ya? Ya sebenarnya bisa dikatakan win-win solution ya. Terlepas dari emiten yang merger itu merupakan TBK atau non TBK, ya ketika merger jika dua menjadi satu biasanya lebih kuat seperti itu. Jadi ketika lebih kuat ya lebih bisa mencetak label lebih efisien dan lain sebagainya. Jadi ada simbiosis mutualisme. Itu fundamental side ya, jadi salah satu caranya begitu ya, makanya melakukan merger menghasilkan hasil yang baik, simbiosis mutualisme antara kedua perusahaan. Bagaimana untuk sebuah alasan yang dikatakan sahamnya ini kurang atraktif? Apakah memang merger jadi salah satu cara? Kita tahu bahwa bukan hanya merger sebenarnya cara untuk mengatraktifkan satu saham begitu ya, transaksi sebuah saham. Mungkin bisa dengan pilihan lain, stock split gitu misalnya. Seperti apa, Put? Ya kalau stock split kan biasanya efeknya ke likuiditas ya. Kalau misalnya merger ini efeknya ke valuasi. Biasanya contohnya misalnya sebut tadi BMTR dan MNCN. Ini sekarang valuasi BMTR kan tidak begitu menarik karena BMTR itu tidak memegang langsung RCTI dan media-media lainnya, MNCN yang memegang. Jadi biasanya kalau misalnya menjadi hanya disebutnya paper company, hanya cucu saja. Jadi biasanya di market itu valuasinya menjadi tidak menarik, lebih menarik memegang langsung. Jadi lebih menarik. Jadi kalau dilihat BMTR dan MNCN valuasinya lebih mahal MNCN gitu secara PBV dan lain sebagainya. Nah, ini juga sudah banyak terjadi di perusahaan-perusahaan, contohnya seperti ICBP dan INDF kan. ICBP yang memegang langsung produk Indomie, merek Indomie, valuasinya lebih premium ketimbang INDF ya. Memang di secara valuasi yang memegang langsung lebih menarik daripada perusahaannya gitu, karena ini kan sudah hitungnya sudah kakek ya, cucu perusahaannya baru yang menghasilkan cash flow seperti itu. Jadi ketika nanti ini dua di merger, BMTR ya bisa dibilang langsung akan memegang RCTI dan cash flow lainnya seperti itu. Jadi ya nanti akan ada uang, ada aliran dana, aliran kas yang masuk langsung ke BMTR ya. Valuasi bisa dikatakan lebih menarik, tapi ya ini tergantung lagi keputusan dari si levelnya, keputusan dari direksinya, keputusan dari pemegang sahamnya, apakah memang langsung akan mau di merger atau bagaimana seperti itu. Ya karena kan tahapnya panjang untuk menuju ke tingkat keberhasilan sebuah merger ya. Tapi kalau sebagai salah satu pilihan karena ingin mengatraktifkan sebuah saham, apakah pasar juga akan merespon gitu dengan adanya keberhasilan merger ini, Put? Sekaligus juga seberapa besar sebenarnya tingkat urgensinya begitu untuk melakukan sebuah merger demi mengatraktifkan suatu saham? Ya sebenarnya ini pasar kan bereaksi terhadap rumornya ya, yang ditakutkan kan nanti ketika dibilang nggak batal nih mergernya ya sahamnya kemungkinan besar bakal longsor seperti itu. Jadi ya ini memang harus hati-hati seperti itu, apakah benar serius ingin di merger, karena kalau memang serius di merger nantinya BMTR memegang langsung cash flow-nya ya, atau perusahaan yang bisa menghasilkan cash flow ini dipegang langsung ya sebenarnya jadi lebih menarik BMTR ketimbang sekarang yang tidak ada cash flow karena hanya paper company. Jadi memang perhatikan apakah memang benar-benar serius atau cuma ngomong doang gitu istilahnya. Nah, inilah yang sering menjadi poin ya kalau tadi kan pasar merespon rumornya seperti biasa kan memang buy on rumor, sell on news. Jadi ini hanya sebatas reaksi pasar yang mungkin ikut euforia dan ikut kenaikannya karena ada rumor ini. Makanya kadang-kadang sering dijadikan isu merger ini sebagai bahan pom-pom dalam tanda kutip. Nah, Anda melihatnya seperti apa nih? Karena kan kita lihat sebelum perusahaan ini resmi merger, ya sahamnya udah terapresiasi dulu, naiknya juga udah signifikan. Nggak cuma yang sekarang terjadi, yang sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Makanya kadang-kadang isu merger suka dijadikan bahan pom-pom juga, Putra. Ya memang kan kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, apalagi perusahaan TBK kan yang harus
memberitahu dulu rencananya seperti apa ya. Jadi ya memang wajar-wajar saja jika misalnya ada ownernya atau apa yang menyebutkan oh ini akan di merger dulu. Breeze juga sebelum merger kan harganya terbang tinggi karena memang dari pemerintah RI mengatakan akan di merger Breeze dengan BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Nah, harganya malah terbang dulu seperti itu ya. Tapi karena memang suksesnya Breeze merger ini kinerja poinnya jadi baik ya. Jadi menjadi naiknya menjadi itu. Jadi bisa bertahan kenaikannya seperti itu. Ketua apa yang akan menjadi pembeda jadi gimana ketika nanti sudah bilang mau merger ternyata dibilang oh setelah dikaji tidak cocok atau oh batal karena alasan ABCD ya itu yang akan menjadi masalah ya bisa aja banyak orang yang jika FOMO ya beli di harga tinggi karena isu materi ini akhirnya terpaksa nyangkut atau rugi ya jadi memang harus diperhatikan secara dekat ya ini keseriusannya seperti apa.